Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun teman-teman menonton tayangan ini. Kita bertemu lagi di Court Astrologer Indonesia dalam review bulan Februari kali ini, Februari 2025. Nah, di sini saya, Leo, dari Bacot Nujum. Di sini ditemani oleh Kak Riana dari Yo Divination dan juga Almira Gita dari Almira Airi, gitu ya. Jadi kami akan mengulas astrologi di bulan Februari dan kira-kira dampaknya bagi kita secara umum dan bagi rising sign kita masing-masing, gitu ya. Nah, di sini sebelumnya kira-kira apakah ada yang ingin memperkenalkan diri dulu atau memperkenalkan diri lagi, misalnya dari Kak Ariana, silakan. Hai semuanya, saya Riana. Nama Instagram saya adalah Yo Divination ya. Silahkan terkonek dengan saya di Instagram ya, di IG Yo Divination. Thank you. Almira. Hai semuanya, saya Almira dari Almira Airi. Ya, untuk IG saya ada sesi untuk pembacaan natal chart dan juga dari segi bulanan serta tahunan. Silahkan berkunjung. Ya, jadi silakan berkunjung aja ke Instagram teman-teman saya ini ataupun dengan saya juga bisa untuk melakukan konsultasi-konsultasi astrologi, divinasi dan kebetulan teman-teman di sini Yo Divination dan Almira Airi ini mereka multi talented jadi tidak hanya terbatas di astrologi tetapi bisa juga jasa-jasa lainnya jika memerlukan. Yang mungkin nanti akan dibahas di bagian terakhir. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan aja di bulan ini. Saya akan share chart yang dimulai dari 1 Februari, tapi kita sepertinya langsung majuin aja ke 4 Februari. Nah, pada hari itu ada dua peristiwa. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masuknya Venus ke Aries. Nah, di sini aku mungkin mau bertanya dulu nih ke Kak Almira, kira-kira Venus masuk Aries nih bakal gimana ya? Nah, kalau menurut aku sih Venus di masuk Aries nanti, kondisi Venus di Aries kan kondisi Venus yang kurang menyenangkan karena Venus secara alamiah itu menggambarkan keharmonisan, menggambarkan feminim, tapi ketika dia memasuki Aries yaitu rumah kekuasaannya Mars, dia menjadi kondisi detrimen yang ya tidak bisa mewujudkan sifat Venusiannya secara optimal. Nah, di sini pun hati-hati dengan hal-hal berbau Venusian, mungkin ada sedikit gangguan, misalnya yang berhubungan dengan harmonisasi atau relasi, dan juga hal-hal terkait perempuan, mungkin akan ada hal-hal yang sedikit mengganggu di masing-masing chart pribadi masing-masing, di mana Aries berada. Ya, jadi ini masa yang kurang bagus lah ya kalau misalnya mau menjalin suatu relasi, membangun kerjasama gitu ya. Tambah lagi memang di sisi lain ada Mars yang memang keadaannya masih buruk. Sebelumnya Venus keadaannya masih bagus di Pisces, sekarang masuk ke Aries. Nah, kalau Kak Ariana, kira-kira apa nih anjuran Kak Ariana yang mestinya kita lakukan ketika Venus lagi di Aries? Venus di Aries ya, sadari ya teman-teman bahwa tidak ada yang sempurna ya, baik dalam yang seperti telah disebutkan sebelumnya ya, relationship atau hubungan dengan sesama, terutama dengan wanita atau yang terkait dengan keindahan dan keseniannya. Jadi dinikmati aja, tidak usah terlalu berpikir sama terus ya, seperti yang sudah dilewati ya. Jadi enjoy. Juga aku juga sering melihat misalnya kalau kita lagi di acara ya, ada aja yang tidak sempurna ya. Bisa jadi make upnya lah yang kurang bagus, makanannya yang nggak cocok. Jadi dinikmati aja ya. Venus itu kan sesuatu yang kita sukai. Kadang-kadang yang nggak sempurna sesuai dengan harapan kita. Namanya juga lagi ini ya, detrimen. Itu aja. Ya, bagus banget tuh anjurannya. Jadi kita menerima aja ketidaksempurnaan ya. Karena toh ya memang begitu energinya, gitu. Nah, kebetulan di hari yang sama, Jupiter yang udah berbulan-bulan retrograde itu akhirnya bergerak maju. Stationing direct istilahnya. Nah, di sini
Kak Almira sebagai anak Jupiter menanggapi stationing direct ini gimana nih? Sebenarnya karena kondisi Jupiter pun masih kurang bagus di Gemini, stationing direct ini mungkin akan lebih menstabilkan kondisi-kondisi yang sebelumnya sudah tidak nyaman, kondisi yang sebelumnya mungkin ada hal-hal yang bertema-tema Jupiter yang terkesan berlebihan, mungkin ada pengakuan-pengakuan, ya contoh nih di tema-tema spiritual atau di tema-tema divinasi yang terkesan terlalu dilebih-lebihkan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ada juga ketidaknyamanan itu akan terulang lagi, tapi dengan kondisi yang lebih stabil. Nah, hati-hati, ada beberapa tipuan mungkin, ada beberapa orang yang terlalu mengagung-agungkan dirinya sendiri, atau beberapa orang yang merasa mereka mempunyai kebijaksanaan yang berlebihan. Itu adalah contoh-contoh perwujudan dari Jupiter detrimen yang perlu kita waspadai sih. Ya, ya. Dan sepertinya kita di Indonesia ini sudah menyaksikan juga ada suatu tokoh yang dihormati ya, tokoh spiritual ya. Lalu karena dia menertawai penjual teh pada saat itu lalu dia mengalami suatu kejatuhan. Ya, itu bisa jadi salah satu jadi bagian dari Jupiter yang detrimen terwujud dalam kesadaran kita saat ini. Nah, kalau Kak Riana sendiri bagaimana menganggap Jupiter detriment ini? Ya, Jupiter yang stationing direct, tapi juga masih dalam keadaan terasing gitu, masih keadaan lemah. Iya, ini karena sudah direct jadi dia bisa maju ya. Memang benar masih dalam posisi yang serba terlalu optimis dalam hal yang salah ya, kayak kepercayaan yang berlebih-lebihan, terus mengagumkan diri, keyakinan yang salah ya. Tetapi di sini kalau direct kita bisa bercermin lurus ya, itu kelebihannya. Kalau salah ya kita bisa langsung oke ini salah daripada dia retrograde ya. Hmm. Kebaikannya apa yang pernah kita lihat kemarin dari guru-guru, dari orang-orang yang kita hormati, dari mentor-mentor atau tokoh-tokoh spiritual dan agama kan pernah salah ya di sekarang kita udah tahu lah maju terus ya walaupun ya tertatih-tatih gitu di sini. Ya. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadinya juga mungkin dari kita sendiri jangan terlalu mudah percaya ya dengan orang yang berkoar-koar tentang kebenaran. Ya, itu mungkin satu pesan dari Jupiter yang masih terasing di Gemini dan masih akan dalam keadaan terasing sampai bulan Juni nanti. Oke, kita tinggalin dulu Jupiter karena dia sebetulnya masih belum sepenuhnya dapat memberikan dampak positif buat kita. Nah, kita akan maju ke tanggal berikutnya di 12 Februari ada bulan purnama di Leo. Nah, ini bulan purnama di Leo ini biasanya bertepatan dengan perayaan Cap Gomeh karena dia full moon 15 hari setelah Imlek dan juga full moon ini terjadi pasti ketika matahari berada di Aquarius gitu ya. Jadi matahari dalam keadaan terasing, detrimen, berada di seberang wilayah kekuasaannya. Nah, tapi gimana nih teman-teman menilai full moon di Leo ini? Kalau Kak Ariana sendiri, bagaimana melihat konfigurasi seperti ini? Kalau full moon itu kan tentang perayaan ya, celebration. Ya, Kalau di Leo dengan dimana sun-nya masih detrimen, ini mana ya, dibilang perayaan-perayaan banget enggak ya, biasa-biasa aja. Tapi ini menerangi ya apa-apa yang ada di Leo kita masing-masing ya, seperti itu. Jadi ya nikmatilah. ya. Jadi mungkin nanti dengan kita sama-sama dengarkan ulasan di bagian akhir yang sesuai dengan rising sign. Kira-kira Leo di chart kita tuh artinya apa? Nah, nanti tema itu yang akan muncul pada saat full moon nanti. Nah, kalau eh, Kak Almira bagaimana nih? Di sini aku juga mau em, m- mau mendengar ulasan soal bagaimana full moon ini bukan hanya antara bulan dan matahari, tapi juga mengoposisi Merkurius si bulannya ini. Nah, gimana tuh kira-kira? Di situ kondisi Merkurius pun sebenarnya tertutup ya, istilahnya tertutup matahari dan
Merkurius yang sebenarnya sedang lemah, jadi lebih waspada mungkin ada hal-hal yang terkait urusan Merkurius, mungkin masalah kabar berita yang terkait pemerintahan atau orang yang lebih berkuasa, baik itu di lingkungan yang terkecil kita maupun lingkungan yang lebih luas, karena itu pun juga menandakan suatu puncak, suatu peristiwa yang ya mungkin akan lebih terhighlight ya di bagian kita masing-masing. Tapi di situ pun ya Merkurius yang masih lebih kaku di Aquarius itu pun seperti menandakan kalau hal-hal yang terkait full moon itu adalah kondisi yang ya sedikit membuat tidak nyaman lah, apalagi mataharinya juga berada di kondisi detrimen. Ya mungkin ada dialog-dialog, interaksi-interaksi, komunikasi-komunikasi yang membuat kita nggak nyaman ya, karena seperti ya tadi Almira bilang itu masih ada di suatu tempat yang fix gitu ya, jadi mungkin ada pendapat-pendapat yang apa yang datang dari kecenderungan keras kepala gitu mungkin tidak ingin berganti pendirian dan akhirnya memunculkan debat-debat kusir. Itu bisa terjadi sih. Oke, setelah full moon kita akan meloncat ke 2 hari kemudian, yaitu 14 Februari. Nah, ini sesuatu yang eh, cukup tidak menyenangkan ya, karena Merkurius akan memasuki Pisces, yaitu tempat keterasingannya. Nah, di sini bukan hanya tempat keterasingannya Merkurius, tapi juga adalah tempat kejatuhannya Merkurius. Jadi Merkurius lemah sekali ketika dia berada di Pisces ini, dan belum lagi dia akan menabrak Saturnus di situ. Nah, gimana nih Kak Riana sebagai anak Merkurius menanggapi Merkurius yang akan masuk ke Pisces ini? Wah, anggapannya ya, Ya, tidak perlu terlalu sempurna ya. Ketika kita berkomunikasi, terus ketika kita berpikir, ketika kita menulis, berdagang, sesuatu yang terkait dengan angka ataupun alasan-alasannya itu nggak usah terlalu terlalu kritis, benar dan detail ya teman-teman, karena kalau di Pisces kan dikuasai Jupiter yang mana dia gambaran-gambaran besar, jadi dinikmati aja. Nah, apalagi ini bentar lagi kan mau nabrak Saturn ya, jadi kayak kalau mau dipaksa, misalnya kita nunggu jawaban dari orang lain atau kita melakukan sesuatu atau perjalanannya kayak kayak dia batal atau tidak jelas, itu malah menambah kefrustasian ya, hmm, malah membuat kita semakin tidak nyaman. Jadi sebaiknya nikmati aja dan kadang-kadang tidak perlu berkomunikasi dengan jelas ya. Kadang ya komunikasi komunikasi aja, berpikir berpikir aja. Kadang menghayal pun nggak apa-apa juga gitu. Menghayal yang di luar dari yang mestinya harusnya nyata ya ini. Wah, coba nanti ya teman-teman lihat aja. ya. Jadi mungkin tema dari Merkurius memasuki Pisces, atau tadi juga Kak Riana sempat ngomong soal Venus yang masuk Aries adalah menikmati ketidaksempurnaan. Jadinya tidak perlu terlalu ngoyo lah ya dengan hasil yang sempurna, hasil yang betul-betul presisi gitu. Jadi kita harus lebih terbuka dengan ketidaksempurnaan. Oke, nah, tapi Merkurius yang jatuh terjengkang lah bisa dibilang di Pisces ini juga memasuki tempat yang sangat pribadi eh, bagi Kak Almira nih sebagai Pisces rising. Nah, tapi secara umum dulu deh, bagaimana Kak Almira di sini menanggapi Merkurius yang masuk ke Pisces gitu. Kalau bagiku pribadi, Merkurius masuk ke Pisces itu kondisi secara general adalah Merkurius yang banyak membuat ketidaknyamanan yang harus kita terima. Nah, Merkurius di Pisces ini kita harus waspada dengan tema-tema Merkurius yang mengalami kejatuhannya. Ya, contoh ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu kita harus benar-benar memakai kalimat yang ya jangan sampai sekiranya membuat salah paham. Sekiranya pun kita salah paham dengan orang, kita harus cross-check lagi apakah benar itu kabar yang beredar seperti itu. Nah, bisa juga memunculkan gosip-gosip yang kurang menyenangkan
menyenangkan atau relasi yang kurang menyenangkan bersama orang lain. Dan juga ketika Merkurius di Pisces ini ada kerentanan orang yang ya bisa jadi gampang berbohong atau kabar-kabar yang sekiranya itu ternyata tidak benar, dan juga hati-hati dengan ketika kita berurusan dengan dokumen atau pendidikan yang berbau Merkurius atau transaksi, kita harus lebih banyak meng-cross-check lagi seperti itu. Karena kita harus lebih waspada ya ketika Merkurius ini berada di Pisces. Ya, intinya kita kita mesti lebih teliti ya gitu. Dan tadi yang Almira sebutkan soal kebohongan, penipuan, nah itu kita mesti hati-hati nih, ekstra hati-hati dengan ya janji-janji ini dan itu. Apalagi Merkurius sedang berada di tempat kekuasaan Jupiter dan Jupiter sendiri juga dalam keadaan lemah. Nah, di situ memang teritorinya lagi terombang-ambing memang. Jadi harus berhati-hati kalau kita mendengar janji-janji manis, harapan-harapan yang kayaknya terlalu melambung tinggi. Merkurius di Pisces itu bisa membuat kita jadi tidak kritis kali ya dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, kita lanjut ke beberapa hari kemudian matahari pindah ke Pisces. Nah, ini aku tidak terlalu ingin membahas karena seperti biasa matahari ya hanya menekankan dari topik yang sepertinya sudah terbahas tadi eh, terkait Merkurius di Pisces gitu karena dia akan menerangi bagian Pisces di bagian kelahiran kita masing-masing gitu ya. Nah, yang lebih menarik itu nanti tanggal 24 Februari yaitu hari ketika Mars berhenti dan bergerak maju. Jadi Mars juga sudah berbulan-bulan mengalami retrograde dan ya di sekeliling kita mungkin kita sudah melihat, menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri kemarahan-kemarahan dilontarkan, lalu yang melontarkan kemarahan akhirnya malah jadinya diserang balik lah, mengalami kejatuhan. Nah, kira-kira gimana nih menurut Kak Almira dulu deh, Mars yang masih dalam keadaan jatuh nih, masih keadaan lemah, tapi dia sudah akan bergerak maju. Di sini pun Mars masih dalam keadaan yang lemah ya, masih dalam sign di mana dia mengalami kejatuhan. Jadi masih harus waspada dan bisa jadi kayak kita harus melihat ke diri sendiri, juga mungkin lebih mengerti orang lain. Ada beberapa orang yang termasuk diri sendiri juga yang mungkin meledak-ledak atau mungkin jadi emosinya susah kita mengerti. Itu juga perwujudan dari Mars yang masih berada di Cancer. Nah, ini juga pun bisa saja lebih memicu konflik satu sama lain. Jadi, ya ketika kondisi Mars seperti ini yang bisa aja membawa konflik, membawa pertikaian, itu kita harus lebih sadar dan lebih sabar sih kalau memang energinya masih kurang bagus dan energi yang bisa membawa konflik. Nah, Mars di sini juga bisa menggambarkannya gambaran angkatan bersenjata mungkin yang sedang jatuh atau yang jadi susah untuk dikendalikan. Hmm, ya, ya. Jadi hati-hati dengan segala hal yang terkait dengan Mars ya, entah itu konflik kah atau ya entah kita berurusan dengan ya orang-orang yang seperti Almira sebutkan, angkatan bersenjata gitu ya. Mungkin karena bisa jadi ada hal-hal yang ya tidak menyenangkan mungkin terjadi. Nah, kalau menurut Kak Ariana gimana? Dengan Mars yang masih jatuh, tapi dia sudah mulai bergerak maju. Iya, sama ya teman-teman. Me- saya mendukung ya untuk kita semua berkesadaran ya. Seperti yang Kak Almira bilang, Bang Leo tadi ya. Sekiranya jikalau ada permasalahan ya, sebaiknya ini ya belajar untuk kayak sadar bahwa kalaupun diselesaikan dengan emosional itu tidak bagus ya, karena Mars di Cancer ini kan dikuasai bulan dan bulan itu kan turun naik, jadi makanya tidak baik ya. Jadi secara energi dan kekuatan pun kurang baik ya, jadi jaga kesehatan ya. Seperti itu Ya, tambahannya. betul. Jaga kesehatan selain jaga diri untuk tidak berkonflik, untuk tidak berkonfrontasi, juga jaga kesehatan itu benar banget sih. Karena Mars di sini kayaknya bagi sebagian orang itu bisa berpengaruh ke masalah perut, masalah lambung, karena Cancer kalau secara astrologi medis juga terkait dengan bagian-bagian itu. Gitu sih.
Oke, itu soal Mars yang berada di Cancer, yang masih jatuh tapi sudah bergerak maju. Mungkin seperti seseorang yang jatuh ke jurang tapi terseok-seok dan sudah tahu mau lewat mana biar dia bisa selamat. Nah, oke, tapi itu masih cerita nanti soal Mars keluar dari Cancer. Sekarang kita akan maju dulu nih ke 28 Februari ketika terjadi new moon di Pisces. Oke, new moon ini agak berdekatan nih dengan Saturnus. Ya tentu saja terjadi di tempat yang sama dengan Merkurius yang masih dalam keadaan jatuh, juga dikuasai oleh Jupiter yang masih lemah. New Moon juga terhubung dengan Mars yang masih lemah juga. Jadi kira-kira gimana nih energi New Moon ini menurut Kak Riana deh? Kalau new moon itu kan planning ya, sesuatu yang baru, hidup baru, sesuatu yang mau ditanam ya. Ini Hmm. kalau new moon-nya di Pisces dan di sana ada Saturnus, nanti ada Merkuri juga yang jatuh, kemudian juga ada rulernya Jupiter yang masih detrimen, jadi tidak bisa terlalu berharap ya planning yang mau dijalankan atau pikiran-pikiran atau rencana-rencana yang mau dikembangkan itu sesukses itu nantinya karena kan bagaimanapun Mars juga masih sebelumnya ya kurang baik ya ya terhubung dia kemudian juga ya dikelilingi oleh planet-planet lain yang juga tidak terlalu bagus jadi ya biasa-biasa aja ya dengan rencana nggak perlu terlalu excited dan berharap lebih kalau Ya, mau kalian mau ngapa-ngapain gitu. nah ya tuh poin penting dari Kak Riana tidak usah berharap lebih dan sepertinya dari yang Kak Riana sebutkan sebelumnya adalah eh, jangan terlalu ngotot dengan kesempurnaan di bulan ini dan kayaknya itu berlaku sampai akhir bulan. Nah, kalau kalau Kak Almira sendiri gimana kira-kira menanggapi new moon yang seperti ini? Nah, new moon tuh kan biasanya ada suatu permulaan baru ya, mau kita merencanakan atau ada tema-tema yang terjadi secara alami di ranah-ranah tersebut. Ya, kalau ada tema-tema baru, kita harus menurunkan ekspektasi sih. Kalaupun kita mau merencanakan sesuatu, seperti kata Kak Riana tadi, kita harus lebih teliti dan kalau bisa benar-benar direncanakan dengan matang, jangan terburu-buru karena di situ pun kondisi Merkurius sedang tidak bagus, terhubung juga dengan Mars yang fall, dan ya penguasaan dari Pisces, Jupiter pun dengan kondisi yang masih detrimen. Jadi ya kita lebih santai aja di masa-masa itu menanggapi segala sesuatu permulaan atau tema-tema yang datang lebih dengan kehati-hatian sih dan lebih kayak jangan gampang percaya pada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, itu dia. Jangan gampang percaya. Nah, juga mungkin yang aku mau agak simpulkan dari Februari ini adalah kita sebetulnya sedang bersiap-siap untuk bulan Maret karena di sini Merkurius dan Venus itu akan mengalami retrograde di bulan Maret nanti dan dia akan melintasi wilayah yang akan dilintasinya yang sudah dilintasinya pada saat ini dan dari sebulan yang lalu kalau Venus terutama ya. Jadi kita ini sedang bersiap-siap untuk melaju lebih lambat lagi sebetulnya gitu. Jadi betul kata Kak Ariana jangan terlalu ngotot dengan kesempurnaan. Nah, oke itu uh, akhir dari pembacaan umum kita. Nah, berikutnya kita akan memasuki sesi pembacaan untuk tiap-tiap rising sign. Nah, di sini saya mau eh, kembalikan waktunya ke hari full moon aja kali ya. Jadi di tanggal 12 Februari dan kita mulai dari Aries Rising dulu nih. Aries Rising kita akan berfokus untuk membahas penguasanya dulu, Mars, lalu kita juga akan membahas full moon dan new moon-nya terjadi di sebelah mana. Nah, Aries Rising, Mars masih fall di sepanjang eh, bulan Februari dan tapi Mars akan mengalami pergerakan maju di tanggal 24. Nah, jadi mungkin ada perasaan-perasaan marah mungkin yang terpendam, rasa ingin berkonflik bahkan atau rasa tidak nyaman ketika berada dengan keluarga, dengan orang tua. Tapi perasaan-perasaan itu mungkin akan mulai terurai sedikit demi sedikit
tentu saja tidak sepenuhnya. Dan selain itu juga mungkin kesehatan dari Aries rising mesti sangat diperhatikan ya, karena Mars adalah perlambang dari kedirian Aries rising gitu. Jadi ketika Mars masih mengalami kejatuhan, yaitu artinya kesehatan masih harus sangat dijaga. Itu sih. Nah, sel- selain itu, uh, bagi Aries rising, full moon-nya terjadi di Leo di house 5 dan new moon-nya terjadi di Pisces house 12. Nah, kira-kira uh, Kak Riana dulu deh. Uh, Bagaimana nih kira-kira bulan Februari bagi Aries rising? Silakan mau menanggapi Mars-nya yang masih full kah, atau full moon-nya yang terjadi di house kelima kah, atau new moon-nya yang terjadi di house ke-12? Kira-kira gimana nih? Ini yang full moon ya. Iya. Kalau full moon-nya kan ada di Leo ya, house 5. Ya Hmm. ada kesenangan lah di situ sedikit. Apalagi kan Venus, Hmm. Venus kan sudah di Aries ya, walaupun walaupun Aries detrimen, setidaknya itu Venus ya. Jadi bersenang-senanglah dengan pasangan kalian. Situ ya ada celebration perayaan di sana dengan terus bisa juga berkreativitas atau main-main lah, lakukan hobi atau bisa celebration ya, perayaan bersama anak-anak ya. Jadi ada kasih kabar gembira karena Aries walaupun tenaganya, energinya menurun dan slow ya, lambat, tetap ada kesenangan yang mau diciptakan di dirinya, ya. Ada keharmonisan, enjoy. Itu Hmm. Bang Leo. Jadi masih bisa menikmati lah ya hari-hari gitu karena ada Venus. Nah, kalau Kak Almira kira-kira menanggapi new moon-nya di akhir bulan untuk Aries rising, gimana? New moon-nya ya di akhir bulan di house 12-nya. Ya Hmm. karena Aries Racing ini Marsnya juga masih melemah, mungkin juga masih banyak emosi juga, masih harus banyak mengendalikan diri dan rentan kelelahan. Jadi ya untuk Aries Racing ketika menghadapi new moon-nya itu lebih fokus aja untuk beristirahat. Mungkin setelah lelah beraktivitas atau dengan tema-tema yang ketidaknyamanan dia, walaupun dia masih bisa berkreasi, walaupun dia masih bisa untuk ya mencari kesenangannya lewat hobi, tapi juga lebih harus istirahat dan ya mungkin ada beberapa areas-areas racing yang ingin menyendiri mungkin untuk lebih melakukan perenungan atau lebih untuk melakukan aktivitas di balik layar dan tapi hati-hati juga mungkin ada beberapa gosip atau musuh-musuh terselubung yang Ares Racing akan miliki gitu. Ya, jadi Aries rising ini hati-hati nih menjelang akhir bulan. Jangan-jangan makin banyak gosip musuh-musuh tersembunyi muncul dalam kehidupanmu. Nah, oke deh. Itu soal Aries rising. Sepertinya sudah cukup. Kita akan meloncat ke Taurus rising berikutnya. Nah, Taurus rising di sini rulernya akan berpindah dari Pisces ke Aries. Nah, sebagai sesama anak benefit nih, Kak Almira menanggapinya gimana nih? Bagi Taurus rising ketika Venus nih berpindah ke wilayah kelemahannya. Nah, bagi Taurus Racing menurutku Venus detriment ini adalah bagaimana Venus lebih kelelahan dibanding sebelumnya. Ya, mungkin Taurus Racing sebelumnya lebih bersantai, lebih bersenang-senang ketika Venus berada di Pisces. Tetapi ketika Venus berada di Aries dan itu memasuki house 12 bagi air Taurus Racing, ya Taurus Racing mungkin lebih banyak kelelahan, butuh untuk merenung atau butuh beraktivitas di belakang layar dan juga bagi beberapa Taurus Racing merasa seperti ingin menyendiri, ingin menjauh dari lingkungan sekitar, ingin juga rasanya setelah overwork merasakan kelelahan itu bakal sering terjadi bagi Aries Racing, Taurus Racing di Venus ketika detrimen ini. Jaga Ya, kesehatan sih intinya. jadi jaga kesehatan dan yang tadinya mungkin senang-senang sama teman-teman, sekarang jadinya maunya menyendiri gitu ya. Oke deh. Nah, selain itu kan juga ada full moon nih di Leo yang terjadi di house 4
dan new moon yang terjadi di Pisces di house 11. Kira-kira nih, kalau Kak Riana menanggapi full moon dan new moon-nya di bulan Februari ini bagi Taurus Rising gimana? Yang tadinya ini ya bersenang-senang dengan teman dan mundur di akhir bulan nanti Taurus Rising bisa kembali ya menyusun rencana kalau mau terkonek dengan teman itu bisa tapi kembali ya bahwa posisinya tidak terlalu kuat ya dirimu di bulan ini. Jadi misalnya kalau mau menyusun rencana bergabung dengan teman-teman lagi ya disesuaikan aja ya, nggak usah terlalu berekspektasi. Kemudian kalau full moon sebelumnya ya di pertengahan bulan ya nikmati waktu bersama keluarga kalian ya seperti itu bisa bisa juga mengunjungi orang tua atau perayaan bersama orang tua seperti itu atau senang-senang ya di ranah pribadi aja di tempat asal seperti menguatkan kembali ya pondasi ya diri itu sih Bang Leo. Ya, mungkin secara umum Taurus Rising tuh jadinya lebih mageran ya, jadinya di rumah aja gitu ya. Dan mungkin Iya, di akhir bulan, seperti Kak Riana bilang, ada kesempatan untuk pertemanan lagi, untuk mungkin lebih bersibuk-sibuk dengan teman, beramai-ramai dengan teman. Tapi itu momen new moon juga, jadi bisa jadi, kalaupun bukan beramai-ramai dengan teman, jangan-jangan ada teman-teman yang harus ditinggalkan gini nih, untuk menyambut teman-teman yang baru. Itu juga bisa terjadi. Nah, begitu sih ulasan untuk Taurus Rising. Sekarang kita akan loncat ke Gemini Rising. Nah, sesuai tradisi dari Court Astrologer Indonesia ketika membaca Gemini Rising, itu saya yang mengulas sepenuhnya, tapi tentu saja kalau ada kurang-kurang, teman-teman silakan menambahkan. Nah, yang paling penting untuk Gemini Rising adalah pindahnya Merkurius ke Pisces. Karena keadaan ini akan langsung melemahkan Merkurius. Jadi mulai pertengahan bulan harus lebih hati-hati terkait kesehatan, terkait ketelitian secara umum ketika mengerjakan berbagai hal, karena Gemini Rising yang biasanya tajam, yang biasanya analitis, itu mungkin eh, jadi lebih mengambang, mengawang mungkin, jadi lebih tidak teliti, gitu. Nah, lebih berkabut. Tapi ya kalau mau menikmati masa-masa ini untuk kreativitas, ya boleh-boleh aja sih gitu ya. Nah, tapi ya pada intinya harus menjaga berbagai hal untuk tetap stabil, untuk tetap eh, ya mungkin jangan jangan membuat dialog atau menanam harapan yang terlalu tinggi gitu kali ya, karena bisa jadi hasilnya nggak akan sesuai harapan gitu sih. Nah itu yang paling penting, dan juga kenapa itu penting karena Merkurius bakal masih berada di Pisces nanti sampai bulan berikutnya dan akan retrograde dan masuk ke Pisces lagi. Jadi eh, harus sangat hati-hati dengan keberadaan Merkurius di Pisces ini. Nah, tapi selain itu juga ada full moon yang terjadi di house ketiga. Mungkin ini bisa sedikit menyibukkan Gemini Rising dengan kegiatan travel, mungkin travel jarak dekat. Jadi bukan berarti harus traveling dalam artian berpelesir, jalan-jalan, tapi bisa jadi memang harus pergi ke sana kemari, bolak-balik gitu ya. Jadi rutinitas bisa terasa sangat sangat tinggi pada pada hari-hari new moon dan selain itu juga mungkin harus banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Suka ataupun tidak suka harus menjalin interaksi, harus menjalin relasi. Nah, dan setelah itu di akhir bulan ada new moon di Aquarius, um, sorry, new moon di Pisces dan itu bisa menjadi suatu awal dan akhir dari fase karir, gitu ya. Jadi mungkin meninggalkan suatu pekerjaan lama bisa jadi atau memulai suatu pekerjaan baru. Ya, tapi intinya tetap harus hati-hati karena pada saat pekerjaan ini dimulai atau diakhiri ada ketidaktelitian yang mesti diwaspadai karena Merkurius pada saat itu masih berada di Pisces. Begitu sih. Nah, teman-teman kira-kira mau menambahkan kalau saya udah cukup Bang. kalau Almira Udah cukup. juga oke. Oke, berikutnya kita berarti Udah langsung cukup juga sih.
Kita Terima langsung kasih Bang berpindah, Leo. kita langsung berpindah ke Cancer Rising. Untuk Cancer Rising, full moon dan new moon bisa menjadi sangat penting ya karena ya memang penguasa dari Cancer adalah bulan gitu. Jadi bulan purnama akan terjadi di Leo di house kedua dan juga di Pisces di house ke-9. Nah, kira-kira gimana nih menurut eh, Kak Riana deh soal full moon dan new moon ini dulu bagi Cancer Rising? Cancer rising hati-hati ya pada saat full moon nanti boros ya itu. Jadi apalagi kan dirimu tahu bulan ini itu Mars masih berada di rumah pertama ya. Jadi ada keagresifan ya. Jadi mm, ya memang tidak bisa dihindari ya. Mau makan enak, mau mau belanja ini itu ya. Karena namanya juga celebration ya, full moon ya. Ada perayaan-perayaan di situ. Jadi ini diwaspadai. Nah, kemudian juga kalau new moon di Pisces ya di akhir bulan paling ini ya kembali lagi karena ada Saturnus di sana ya. Ada Merkuri juga berencana ya, ada keinginan ya untuk menciptakan sesuatu terkait dengan keyakinan atau ingin bisa jadi mau belajar astrologi atau berdivinasi, siapa tahu. Tapi ya ini ya dimatangkan dulu ya, namanya juga ada Merkuri juga di situ ya. Jadi ya itu Bang Leo. Jadi mungkin Cancer Rising bisa memulai em, ini ya masuk ke dunia spiritual, memperdalam gitu ya. Atau mungkin ya berkonsultasi dengan astrolog atau pembaca tarot mungkin. Nah, kalau dari Almira kira-kira gimana nih? Di sini aku mau menekankan ke misalnya ke Mars nih yang akan bergerak maju di Cancer tapi masih akan tetap berada di Cancer. Kira-kira bagi Cancer Rising gimana? Nah, untuk Cancer Rising, kondisi Mars di situ walaupun sudah lebih stabil, walaupun mungkin ada konflik-konflik yang ya mau mulai mereda, tapi bagaimanapun Mars masih fall di situ. Terutama hati-hati kesehatan buat Cancer Rising dan lebih memperhatikan ya bagaimana untuk pengolahan emosi, mungkin ada konflik-konflik yang muncul dan juga kesenangannya mungkin terganggu, lebih untuk memprioritaskan Cancer Rising yang sudah mempunyai anak. Tema-tema romansa juga mungkin jadi kurang menyenangkan bagi Cancer Rising di situ. Dan juga ya bisa jadi banyak tema-tema pekerjaan yang sedikit lebih melelahkan untuk Cancer Rising ya. Untungnya ada Venus di situ, jadi ada sedikit penawar lah, ada sedikit bantuan ketika si Cancer Rising ini menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi tentu saja masih harus banyak diwaspadai, jaga kondisi kesehatan juga dari ya contoh overwork atau mungkin penat karena masalah kerjaan-kerjaan bagi Cancer Rising. Ya, jadi Cancer Rising ini masih harus bekerja keras lah bisa dibilang di sepanjang Februari dan mungkin sampai masih di bulan berikutnya. Intinya hati-hati menjaga kesehatan, menjaga emosi, dan tetaplah semangat bekerja. Siapa tahu akhir bulan bisa merencanakan traveling juga sih. Oke, berikutnya kita pindah ke Leo Rising. Nah, di sini Leo Rising, penguasanya matahari akan berpindah dari Aquarius ke Pisces. Oke lah, keluar dari wilayah keterasingan, keluar dari detriment. Tapi masuk ke wilayah yang bisa dibilang cukup merugikan, gitu, house ke-8. Lalu juga selain itu, full moon-nya terjadi di house pertama, dan new moon-nya terjadi di house ke-8 juga. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Almira nasib para Leo Rising? Ya, nasib para racing lebih waspada juga terhadap relasi ya. Mungkin ada kalanya lebih ingin memperhatikan diri atau jadi lebih apa ya harus banyak melihat egonya sendiri karena ada beberapa Leo Racing yang ya dia ingin terlihat tapi justru bisa jadi lebih berkonflik dengan orang lain. Antar relasinya dengan orang lain pun lebih harus diperhatikan ketika memilih partner kerjasama atau katakan ketika memilih guru itu memang
si Leo Racing ini harus lebih memperhatikan apakah mereka benar-benar cocok dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk tema New Moon yang berada di Pisces, nah masuk ke house 8, jadi hati-hati terkait dengan pengeluaran, terkait dengan urusan orang lain, ada kalanya mungkin ya masalah dengan keuangan bersama orang lain itu lebih harus diperhatikan sih, apalagi di sana ada Merkurius dan juga ada si Merkurius yang fall dan di Saturnus. Bisa jadi ada transaksi atau berhati-hati ada orang yang akan melakukan meminjam hutang mungkin atau ya sekedar untuk penipuan-penipuan yang bisa aja dialami oleh si Leo Racing ini. Jadi mesti hati-hatilah ya soal uang, soal pengeluaran gitu ya. Nah, kira-kira kalau Kak Riana menanggapi Leo apa hal-hal yang akan terjadi kepada Leo Rising ini gimana? Menambahi ya, seperti yang dibilang Kak Almira tadi ya, hati-hati menjaga diri dan ego ya, karena kalau tidak berhati-hati menimbulkan musuh tersembunyi ya untuk Leo Rising. Jadi waspadalah Ya, seperti itu. ya jadi ya mungkin Leo Rising harus menahan diri kalau lagi pengen tampil gitu ya. Jangan sampai malah memancing kebencian orang lain. Itu sih. Iya, ya. Oke, setelah ini kita akan berpindah ke Virgo Rising. Nah, ya seperti tadi sesuai dengan tradisi Court Astrologer Indonesia, ketika membahas Virgo Rising, maka kita akan langsung serahkan kepada Virgo Rising, seorang Virgo Rising di sini. Kak Riana, kira-kira gimana nih Virgo Rising di bulan Februari? Baiklah, Virgo Rising dengarkan ya. Kalau awal bulan hingga pertengahan bulan, ya, hingga pertengahan bulan tuh hingga 14 Februari ya. Hmm. Virgo Rising itu rulernya masih di Aquarius ya. Merkuri masih di Aquarius. Artinya masih disibukkan ya awal Februari sampai pertengahan itu dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Dengan pelayanan ya. Yang kadang-kadang juga sebenarnya Virgo Rising tidak tahu juga untuk apa itu ya. Karena sebenarnya tidak terlalu terhubung juga dengan dirinya ya. Ya, tapi mau gimana lagi ya, tetap kita lanjutkan dan juga fokusnya juga masih ke kesehatan ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada perubahan di pertengahan ya, ketika Merkuri masuk ke Pisces 14 Februari sampai nanti akhir Februari ya. Nah, perubahan itu terjadi, apakah lebih baik atau tidak? Ya tidak ya, malah lebih menurun ya. Nah, untuk Virgo Rising kejadian yang menimpa dirimu di bulan itu, tapi tak perlu khawatir ya teman-teman, nikmati aja. Kenapa? Karena rulernya jatuh ya di Pisces di rumah ketujuh. Ini artinya bahwa orang-orang yang ada di depan kita, pasangan atau teman atau siapapun yang berhadapan dengan kita, kita tidak bisa terlalu mengharapkan ya mereka itu berpikir dengan yang seperti kita ekspektasi ya, analisanya bagus, komunikasinya jelas, atau apa ya, orangnya juga ya lancar ya, menyampaikan ide-idenya, nggak bisa diharapkan ya. Karena mereka itu ya siapapun yang di depan Anda dalam keadaan yang tidak bisa berfokus, jadi itu disadari ya. Nah, kemudian juga nanti full moon-nya di Leo ya. Ya setelah kita berhadapan dengan orang-orang yang agak tidak bisa kita ini ya harapkan kayak nyebelin gitu, ya sebaiknya full moon itu istirahat aja ya. Apalagi di awal bulan kita udah sibuk dengan tugas kewajiban ya. Segala macam terus nanti pertengahan bulan dengan orang-orang yang nggak bisa kita harapkan, pasangan yang kadang nggak bisa komunikasi dengan jelas atau klien yang nggak jelas gitu, mendingan full moon itu istirahat aja ya, istirahat aja, nggak senang-senang di kesunyian ya. Atau kerja aja tetap, tapi ya nggak perlu terlalu menampilkan diri, ikuti alam alaminya. Kalau capek banget ya udahlah, istirahat dulu. Terus kalau new moon nanti akhir bulan setelah kita istirahat kan, kita pasti nanti ada planning lagi gitu kan sama orang-orang di sekitar kita, karena new moon-nya tuh ada di Pisces, jadi nggak bisa dihindari orang-orang itu ya, pasangan kita, klien, orang-orang yang atau musuh-musuh kita ya.
nggak bisa dihindari karena kita balik lagi ke situ ya, kita bolehlah berencana atau membuka hubungan baru atau berrelationship ya atau planning, tapi tetap aja yang nggak perlu terlalu berharap ya karena di sana kan ruler kita Merkuri masih jatuh ya seperti itu. Oke, Bang Leo, udah. Oke, berarti Silakan menambahi. sudah sangat lengkap, tidak perlu ditambahi. Tapi aku mau menyimpulkan aja ya, sepertinya Virgo Rising nih kayaknya bakal lagi sibuk nih ya sama kehadiran orang lain, tapi juga nggak bisa berharap terlalu banyak dari relationship. Begitu sih kurang lebih dari apa yang Kak Riana sudah sampaikan tadi. Nah, kalau dari Almira, apakah mau ditambahkan? Sudah sih, udah lengkap. Sudah Ya, ya. masih tema yang sama sih, harus lebih berhati-hati tentang kendirian dan relationship dengan orang lain. Ya, hati-hati sakit juga karena Merkurius adalah perlambang ketubuhan bagi Virgo rising-nya dan Merkurius akan melemah di pertengahan bulan. Oke, kita pindah ke Libra rising. Di sini Libra rising rulernya sama dengan Taurus rising, Venus itu akan memasuki wilayah keterasingannya, detriment, melemah Venus nih di Aries di house ketujuh. Lalu setelah itu juga ada full moon di pertengahan bulan, itu yang terjadi di house ke-11, dan juga new moon di akhir bulan yang akan terjadi di house ke-6. Nah, kira-kira menurut Kak Almira nih, gimana nih Libra rising di bulan Februari? Menurut aku, Virgo Racing di bulan Februari ini, ya Libra Racing yang lebih melemah lagi, harus lebih memperhatikan relasinya bersama orang lain, kerjasamanya dengan bersama orang lain, dan harus lebih jaga kesehatan tentunya. Ya, ketika berrelasi dengan orang lain, disarankan sih benar-benar jelas urusannya apa, berurusan dengan siapa, agar meminimalisir ketidakharmonisan yang bisa terjadi bersama orang lain sih. Nah, dan juga di sini pun si Libra Rising selain harus lebih menjaga kesehatannya dan lebih menjaga keuangannya juga, terutama terkait dengan pengeluaran dan urusan urusan keuangan bersama orang lain. Lalu kalau dilihat nih dari posisi full moon si Libra Rising ya mungkin si Libra Rising lebih banyak ingin berkarya, lebih banyak ingin bersenang-senang atau melakukan hobi-hobi yang terkait tentang tulisan, yang terkait dengan komunikasi dan pendidikan, atau mungkin terkait dengan ya pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan bagi si Libra Rising. Tetapi itu pun masih harus lebih waspada karena mungkin ada tarikan juga dari sosial. Jadi selain sibuk berkarya, tapi juga ada rekan-rekan yang memanggil atau ada rekan dari komunitas atau sosialisasi yang sedikit mengajak bersenang-senang di kala sekitaran waktu purnama tersebut. Nah, kalau nyumunnya itu yang lebih harus waspada karena menjadi tumpukan planet di house 6. Nah, ini pun menandakan Libra Rising harus lebih banyak memperhatikan kesehatan, hati-hati juga menjadi overwork, apalagi masih kondisi Mars yang berada di house 10. Jadi highlight untuk si Libra Rising di bulan ini adalah lebih menjaga kesehatan dan juga relasi bersama orang lain. Hmm. Kalau Kak Riana, apakah ada tambahan untuk Libra rising? Kira-kira apa yang masih diwaspadai gitu? Sudah ya, Sudah sudah lengkap. sudah sangat lengkap ya. Jadi Libra rising hati-hati dengan kesehatan dan relasi dengan orang lain. Kayaknya soal kesehatan nih hampir semua em, harus menjaga ya di bulan Februari ini. Kayaknya musim sakit jangan-jangan. Nah, kita pindah aja ke Scorpio rising yang sepertinya juga harus hati-hati dengan kesehatan karena Mars masih dalam keadaan jatuh. Ya meskipun sudah akan direct ya gitu. Nah, dia akan direct di house ke-9 jadi mungkin oh, kalau ada rencana travel mungkin bisa direncanakan, tapi ingat Mars juga masih dalam keadaan jatuh, jadi mungkin juga tidak akan terlalu menyenangkan pelaksanaannya gitu ya. Atau mungkin dalam hal spiritual, em, dalam hal yang terkait dengan entah itu keagamaan ataupun terkait dengan ya hal-hal spiritual di luar agama sih gitu. Em, Entah itu terkait divinasi juga bisa gitu ya.
Bisa jadi Scorpio Rising nih sudah mengalami kejenuhan gitu ya dari beberapa bulan belakangan ini dan merasa hal itu perlu dirombak gitu di dalam kehidupannya gitu. Ya bisa jadi ada suatu kejenuhan atas iman, kejenuhan atas kepercayaan gitu ya, keyakinan terhadap sesuatu yang abstrak tentu saja ya, terhadap sesuatu yang spiritual. Nah, tapi selain itu juga ada full moon yang terjadi di house ke-10 dan new moon yang terjadi di house ke-5. Nah, kira-kira gimana nih kalau Kak Riana menanggapi full moon dan new moon dari Scorpio rising ini? Full moon-nya di rumah 10 ya, menerangi tentang lingkungan pekerjaan ya, tentang karir seperti itu. Jadi agak gimana ya? Masih bersemangat ya pastinya ya, masih ada semacam oke, aku kerja ya, aku bagaimana berhubungan dengan orang banyak ya. Tapi tenaganya nggak terlalu ada ya, ya nggak terlalu ada. Jadi gimana ya? Perayaan yang dingin ya, seperti itu tentang dirinya ya, tentang karirnya. Kalau new moon-nya di akhir bulan, dia paling ke ini ya, ingin melakukan kayak semacam ide-ide baru atau hal-hal yang baru ya dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan hobinya saja ya, seperti itu. Eh, Terus aku mau nambahin tentang tanggapan mengenai keimanan ya. Ya ini terkait juga ya, karena kan Marsnya lagi di House 9 nih. Jadi semua tuh terkonek ya, antara harus tetap di ranah publik, mempertahankan pekerjaan, mau nggak mau ya, tapi juga tenaganya kurang. Jadi ya otomatis ya jalani sajalah. Setidaknya kan dia masih bertanggung jawab Bang Leo, Virgo lagi. Scorpio rising ini ya di bulan Februari karena bagaimanapun kan Venus di house 6-nya ya. Walaupun susah payah gitu kan imannya turun ya mau kerja tapi masih mau lah demi ini ya tanggung jawab Venusnya masih ada di situ ya memberikan pengharapan ya di house 6-nya. Iya, atau mungkin bisa juga ya kerjaan banyak tapi nggak sesuai dengan keinginan hati, nggak sesuai dengan semangat saat ini kali ya. Jadi mau ada perasaannya terseret-seret kali ya. Nah, kalau menurut Kak Almira gimana nih eh, Scorpio rising di bulan Februari? Menurut aku sih Scorpio Rising tentu saja dengan kondisi Mars yang masih fall walaupun sudah baik maju tetap harus bisa mengendalikan emosi, mengendalikan konflik yang ada. Ya, hati-hati dengan rentan konflik yang terjadi, apalagi urusan-urusan dengan orang asing mungkin, ritual, divinasi, metafisika, memang harus lebih banyak berhati-hati bagi si Scorpio Rising ini. Nah, ini pun tentu saja meng-highlight bagaimana ya mungkin Scorpio Rising sedang jenuh dengan rutinitas tanggung jawab yang dimiliki masih ya ada beberapa hal tentang fisiknya yang lebih harus diperhatikan. Hati-hati juga seperti terkesan luka gores atau benda-benda tajam yang bisa melukai dirinya sendiri. Nah, tapi kalau melihat dari tema full moon yang masih udah disebutkan oleh Kak Riana pun ada kalanya mungkin sibuk kerja tapi pengen istirahat di rumah atau mungkin sibuk kerja tapi juga memikirkan beberapa urusan rumah yang ya di situ ada matahari yang masih detrimen jadi ada urusan rumah yang mungkin agak sedikit meriwahkan atau melelahkan juga bagi para Scorpio Rising ini. Nah, selain itu ketika new moon itu ya kondisi yang kurang menguntungkan bagi Scorpio Rising di tema-tema yang baru terkait dengan hobi. Jadi, seumpama ada hobi baru yang ingin dilakukan, itu harus di cross check lagi apakah benar-benar bermanfaat bagi si Scorpio Rising ini. Lalu terkait transaksi, terkait dengan obrolan sosialisasi mungkin bersama yang lainnya, bisa memicu kesalahpahaman juga bagi para Scorpio Rising ini. Ya, jadi intinya harus hati-hati menjaga emosi lah ya bagi Scorpio rising Ya. supaya tidak merusak hubungan dengan orang lain. Oke, eh,
cukup untuk Scorpio rising, kita akan meloncat ke Sagittarius rising. Nah, Jupiter, penguasa Sagittarius, ini masih dalam keadaan detrimen dan akan bergerak maju di house ketujuh di Gemini. Nah, kira-kira kalau soal itu, ya bagi sesama anaknya Jupiter, Kak Almira, gimana nih bagi Sagittarius rising? Untuk para Sagittarius Racing yang dikuasai oleh Jupiter yang masih detrimen, sebenarnya ini masih tema yang mungkin sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin ada sisi-sisi atau tema-tema yang lebih kurang menyenangkan ketika retrograde kemarin. Tapi ini pun ya seperti lebih ke masalah-masalah yang terjadi, ketidaknyamanan yang terjadi, lebih lancar dan lebih membawa ketenangan mungkin ya bagi para si Sagittarius Racing ini. Cuma mungkin mereka pun masih dengan ada ketidaknyamanan dengan pasangan, ada ketidaknyamanan dengan berelasi bersama orang lain, dan dirinya pun berhati-hati mudah bingung, dirinya pun jadi merasa ya ada yang sisi kurang optimis atau justru ada sisi yang lebih malas untuk memikirkan sesuatu yang besar bagi dirinya. Nah, di sini pun berhati-hati tentang kesehatan juga, karena bagaimanapun Jupiter yang detrimen itu rentan kelelahan dan harus memperhatikan fisiknya juga. Ya, riwah urusan rumah, jadi banyak hal yang diriwahkan oleh Jupiter. Selain itu, dari segi kesehatan, dari segi urusan rumah atau mungkin bersama orang tua dan relasi bersama orang lain. Tapi ketika ada Venus yang masuk ke host 5 ya ini masih Venus yang lebih menyenangkan lah bagi para Sagittarius Racing. Venus yang membawa hobi mungkin, Venus yang membawa kesenangan. Jadi ketika lagi penat bersama orang lain, ya para Sagittarius Racing ini mungkin bisa melarikan diri dengan berhobi itu atau mungkin sedikit berseni atau memilih memperindah memperindah tema-tema Venusian di host 5 mereka. Nah, kalau melihat tema yang nyumun ya bagi para Sagittarius Racing, nyumunnya terjadi di host 4. Jadi, kembali lagi meng-highlight tema rumah atau tema orang tua dan urusan-urusan yang ada rumah yang harus dibenahi atau mungkin hati-hati ketika berkomunikasi dengan orang rumah itu bisa membawa lebih kelelahan juga bagi para si sekitar stressing ini. Tema purnama pun pingin jalan-jalan, ada kalanya ketika lelah pingin bertraveling keluar, ya tapi biasanya sih itu bisa dilakukan hanya berjalan-jalan di sekitar saja, seperti itu. Ya, ya. Jadi Atau ya bisa untuk belajar-belajar lah. Ya, jadi mungkin ada kejenuhan, jadi mungkin jadi pengen uh, bepergian ke sana kemari. Tapi kayaknya juga ada satu problem yang cukup mirip ya dengan Scorpio rising gitu ya, karena mengaktifkan house ke-9 juga full moon-nya. Jadi mungkin ada suatu kejenuhan terkait iman atau kepercayaan gitu ya, terkait hal-hal yang spiritual. Ya, namanya juga Jupiter sedang detrimen. Ada rasa ambang antara percaya atau enggak gitu. Apakah memang nasib akan membaik atau tidak mungkin seperti itu. Nah, kalau Kak Ariana kira-kira mau menambahkan bagaimana nih? Oh, kira-kira Sagittarius Rising nih apa yang perlu diwaspadai di bulan Februari? Waspadai paling boros ya, banyak boros. Tidak bisa mengandalkan orang lain ya, mengandalkan diri sendiri sama sama keadaan yang di rumah itu yang kemarin-kemarin menyenangkan ya siap-siaplah untuk ini ya Hmm, ya nggak terlalu menyenangkan ya urusan dengan orang tua atau mengurusi properti ya jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya setidaknya masih bisa bersenang-senang dengan pasangan ya atau berkreativitas yang lain-lain lah. ya. Ya, mungkin bersenang-senang di tengah segala kekurangan yang ada dan ketidaknyamanan yang ada. Ya, itu sih bagi Sagittarius Rising. Nah, oke, kita meloncat lagi ke tanda zodiak berikutnya yaitu Capricorn. Capricorn Rising nih. Uh, rulernya masih di house 3. Sudah lama sekali dia berada di house ketiga. Lalu di akhir bulan juga
new moon akan terjadi di house ketiga di situ, tapi di pertengahan bulan uh, full moon itu akan terjadi di house ke-8. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Kak Riana eh, soal Capricorn rising di bulan Februari? Capricorn Rising untuk Februari hati-hati komunikasi ya, ketik ber, hati-hati ketika berpergian ya. Di ketika berpergian jarak pendek lah, seperti itu. Kemudian juga perhatikan ya komunikasinya ya. Itu mempengaruhi ya, terutama dengan saudara, dengan tetangga ya. Ketika nanti Merkuri memasuki Pisces ya, apalagi di situ ada rulernya ya. Jadi itu perlu diwaspadai. Terlebih juga nanti kalau Mars kan sudah direct ya, nanti tetap ya tidak mengubah situasimu terhadap orang lain ya, orang-orang yang berhadapan di hadapanmu, orang-orang yang masih sensitif ya, sensitif, emosional, agresif ya. Jadi semakin menjadi-jadilah ini ya, apalagi mereka train ya, nanti tidak terlalu memperbaiki keadaan sebenarnya. Tapi karena kalian di bawah naungan Saturnus, jadi ya memang orang-orang yang sabar ya, memang dikasih cobaan pun sesuai. Kalau misalnya mengenai full moon, house 8 ya boros ya, apalagi yang bisa diharapkan ya. Ada kecemasan juga, Hmm. sana timbul ya. Hmm. Kemudian juga ya nanti kalau new moon-nya balik lagi ya ke hubungan dengan tetangga, dengan pola komunikasi, dengan saudara ya yang mau diaktifkan kembali ya setelah sebelumnya kayak terhantam terus gitu. Itu silakan yang lainnya menambahkan. Oke, kalau dari Kak Almira, kira-kira gimana soal Capricorn rising? Aku setuju sih dengan Kak Riana harus lebih memperhatikan komunikasi. Lalu apalagi nanti ketika akhir bulan ya, ranah-ranah Pisces akan terhighlight. Tapi kalau dilihat lagi pun, ya berhati-hati dengan konflik bersama orang lain karena masih ada Mars yang fall di situ. Hati-hati apa ya, menghadapi emosi orang lain. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang membuat si Capricorn Racing ini menjadi kurang nyaman, apalagi di ranah terkait tentang keluarga, terkait tentang rumah. Hati-hati mungkin mengurusi rumah-rumah yang sedikit berantakan atau gampang rusak atau rumah-rumah yang perlu lebih ditata lah. Apalagi di situ ada Venus, jadi keinginan untuk memperindah rumah itu lebih ter-highlight juga bagi para Capricorn Rising ini. Nah, hal itu juga harus diwaspadai terkait tentang ranah sosialisasi bagi para Capricorn Rising. Mungkin ada ranah pertemanan, mungkin ada ranah ya komunitas yang jadi kurang menyenangkan juga membawa konflik bagi para Capricorn Rising ini. Nah, kalau melihat dari tema full moon-nya itu hati-hati dengan pola makan, hati-hati dengan pengeluaran, mungkin jadi ingin banyak berkuliner, tapi ternyata itu membutuhkan dana yang ya ternyata setelah disadari, oh banyak ya pengeluaranku untuk makan-makan seperti itu. Lebih memperhatikan arus dari pemasukan dan pengeluaran sih. Selain itu juga tadi kembali ke ranah yang Pisces, komunikasi bersama orang lain. Hati-hati juga di perjalanan terkait tentang tema-tema Merkurius perjalanan dan juga ketika ingin bertransaksi atau mengurusi beberapa dokumen, diharapkan bagi para Capricorn Racing ini untuk lebih teliti lagi. Seperti itu. Ya, lebih teliti, mungkin juga lebih sabar dalam komunikasi, juga dalam perjalanan, lebih hati-hati. Jadi segalanya mesti dilakukan dengan perlahan-lahan. Tapi seharusnya anak Saturnus bisa, ya bisalah untuk mengendalikan diri ya. Oke, kita akan meloncat ke anak Saturnus yang satu lagi, yaitu Aquarius rising. Kita juga masih, tentu saja kita akan melihat Saturnus di sini yang sedang berada di house kedua. Nah, kita juga lihat nanti full full moon akan terjadi di house ke-7. Wah, sepertinya memang tema-tema terkait konflik dengan orang lain, ketidaknyamanan dengan orang lain ini muncul di hampir setiap zodiak ya. Dan juga selain itu eh, ada new moon di akhir bulan dan itu akan mengangkat tema-tema terkait keuangan, terkait konsumsi. Jadi, wah,
Bisa-bisa ada banyak pengeluaran yang mau tidak mau harus eh, di dihadapi, dilunasi gitu ya oleh para Aquarius Rising. Nah, kira-kira gimana nih tanggapannya untuk Aquarius Rising buat Kak Riana? Gimana? Iya, benar ini ya, yang dibilang Bang Leo. Masih berfokus ke keuangan sepanjang bulan ya, dari awal sampai akhir. Apalagi nanti kan ditambah dengan Merkuri yang masuk ke situ ya. Jadi kayak makin inilah ada tantangan ya di sana ya, ada ketidakjelasan ya. Jadi semangat untuk Aquarius Rising. Kemudian juga mengenai orang lain juga ya yang agak menantang. Nah, yang bisa membuat konflik ya, ego crush ya. Jadi hati-hati di situ, waspadalah ya. Kalau mau merayakan full moon celebration ya boleh-boleh ya. Nah, dengan kesadaran lagi ya. Terus juga uang yang keluar ya, ya mau nggak mau ya. Sama ini ya, kesehatannya dijaga. Untuk Aquarius Rising masih banyak tugas dan tanggung jawab, masih banyak kerjaan ya, kayak numpuk tapi diiringi dengan ini ya, konflik juga di sana sama kesehatan yang nggak terlalu bagus ya. Seperti itu, eh, pada akhirnya ya ketika nyumun ya mengevaluasi kembali ya, merencanakan ulang ya yang terkait dengan keuangan ya, terkait dengan makanan ataupun harta benda ya. Itu soalnya kan bagaimanapun itu tema yang masih dari kemarin-kemarin ya, ya masih lagi ya bulan ini. Ya, ya. Jadi keuangan tuh mesti dibenahi banget lah ya, terutama nanti di akhir bulan Februari. Nah, kalau dari Kak Almira kira-kira gimana? Sebenarnya sih sudah disebutkan, tapi mungkin aku hanya menambahi aja sih. Memang harus lebih memperhatikan kesehatan, hati-hati dengan overwork, atau ya hati-hati dengan semangat yang sedikit meledak-ledak, tapi sebenarnya itu suatu hal yang berlebihan. Jadi harus diperhatikan pola istirahatnya juga bagi para Aquarius Racing ini. Dan juga tema-tema pengeluaran, pemasukan itu juga harus lebih dilihat lagi, harus lebih diperhatikan lagi terkait dengan koneksinya dengan orang lain, komunikasinya dengan orang lain itu juga masih harus membutuhkan banyak kesabaran ya, karena bisa jadi ada ranah-ranah pertemanan atau ranah-ranah sosialisasi yang kurang menyenangkan sih bagi para Capricorn Aquarius Rising ini. Ya, lagi-lagi ya, hati-hati pengeluaran, hati-hati kesehatan, hati-hati dengan relasi ya. Mungkin kita semua ini sedang dalam keadaan yang cukup sensitif di bulan Februari. Nah, oke, sekian untuk Aquarius Rising. Kita akan loncat ke zodiak terakhir, yaitu Pisces. Dan lagi-lagi, sesuai dengan tradisi Court Astrologer Indonesia, kita akan meminta seorang Pisces Rising untuk membahas eh, bagaimana Pisces di bulan Februari. Silakan, Kak Almira. Oke, bagi sesama kaum Pisces Racing, masih menghadapi dan merasakan Jupiter yang masih detrimen di house 4, ya ada kalanya mungkin lebih ingin memperbaiki pondasi-pondasi diri bagi para Pisces Racing ini, dan juga lebih fokus pada urusan rumah mungkin, lebih ingin memperhatikan rumah, memperhatikan orang tua, itu bisa banyak dialami oleh Pisces Racing. Ya, walaupun juga kondisi detrimen ini pun menunjukkan jika PSS Racing harus lebih memperhatikan masalah dirinya sendiri dan juga masalah karir. Masalah tentang tujuan hidup, mau kemana sih sebenarnya, itu mungkin lebih akan dipikirkan pondasinya tentang pendirian seorang PSS Racing. Nah, di situ pun masih ada ya tema-tema purnama yang akan meng-highlight house 12 dan house 6 juga. Jadi lebih banyak istirahat untuk para pesis racing, lebih banyak memperhatikan kesehatan. Ya ada kalanya ingin overwork tapi ternyata itu berlebihan dan harus lebih banyak istirahat. Hati-hati juga musuh tersembunyi yang bisa muncul di periode-periode kali ini. Dan tentu saja ketika nyumun itu akan meng-highlight dirinya sendiri di host 1, tetapi masih ada Merkurius juga yang fall di sana. Jadi
Ya, lebih fokus saja ke diri sendiri untuk para kaum PSS Racing. Hati-hati dan waspada ketika berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin ada beberapa orang yang membuat nggak nyaman atau ya sekedar berhati-hati untuk berelasi, melihat dokumen, untuk sekedar kerja dan urusan-urusan komunikasi juga dengan orang rumah. Memang harus lebih diwaspadai untuk para PSS Racing. Nah, tentu saja masih dalam kondisi keuangan mungkin yang harus lebih banyak berhemat karena di situ pun ada Venus di house 2 yang ada mungkin keinginan untuk lebih berkuliner atau memberi barang-barang yang Venusian itu memang baiknya ditahan dulu ya karena kondisi Marsnya juga masih masih belum oke. Masih ingin ada keinginan ya boros untuk bersenang-senang atau pengeluaran untuk bersenang-senang. Ada baiknya lebih dirincikan lagi bagaimana kondisi keuangan bagi para PSS Racing. Ya, jadi mungkin belajar menahan diri kali ya. Ya, betul. Kira-kira Kak Riana, apakah ada yang mau ditambahkan? Apa ya? Udah lengkap ya. Ya, Udah. sudah lengkap terbahas semua ya. Nah, jadi kita sudah membahas ke-12 tanda zodiak. Eh, Ya, kita mengacu ke rising sign. Jadi pembahasan kita untuk hari ini, kali ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, ya entah dari awal sampai akhir atau ke bagian-bagian tertentu saja, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian menonton tayangan ini. Nah, oke. Jadi kami akan menutup eh, untuk review bulan Februari ini. Tapi sebelum itu, mungkin eh, Kak Riana dan Almira mau mempromosikan sesuatu, mungkin ada suatu kelas kah atau layanan kah, konsultasi yang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton. Mungkin Kak Riana dulu, apakah ada? Iya. Baiklah teman-teman. Eh, saya udah bilang di sebelumnya ya pembukaannya ya bahwa saya bisa dihubungi di Instagram ya. Sejauh ini sosmed yang saya punyai hanya Instagram. Sekarang udah ganti nama ya teman-teman menjadi Yo Divination ya. Nah, di sana memang belum saya kasih ya apa pelayanan-pelayanan saya. Jadi nantikan aja ya. Oke. Ya, nantikan dan follow your divination. Jadi Kak Riana di sini nggak cuma bisa astrologi, dia juga bisa membaca numerologi. Jadi jangan ragu untuk menanyakan teman-teman di sini nih, mereka bisa apa aja karena mereka semua multi talent. Nah, kalau Kak Almira kira-kira ada layanan apakah dan ada kelas apakah misalnya? Kalau untuk ranah divinasi, saat ini saya masih membuka untuk astrologi. Nah, untuk tema natal chart, tema tahunan, tema bulanan, itu pun nanti akan saya tambah di pembacaan Vedic astrologi. Nah, selain itu juga ya di ranah spiritual, ada kelas Reiki, ada juga, oh ya, untuk ranah astrologi ketambahan sih, ada tentu saja mini basic, perkenalan basic astrologi yang diselenggarakan juga oleh DMB. Jadi kalau mau mendaftar atau ingin mencicipi astrologi, silahkan juga mendaftar kelas tersebut. Terima kasih. Yang mau mendaftar, yang pengen mencicipi astrologi gitu ya, tapi masih takut-takut, aduh, susah nggak ya, ribet nggak ya? Nah, mungkin bisa masuk ke kelas mini basic tuh, bisa mendaftar, mungkin langsung ke Almira atau hubungi Vira Astrologer juga bisa. Nah, untuk saya sendiri, silakan kalau ada yang mau melakukan konsultasi, pembacaan bagan kelahiran, kisi-kisi tahunan, pembabakan dekade, silakan hubungi Bacot Nujum, follow Instagram Bacot Nujum. Dan selain itu juga di pertengahan tahun ini ada kelas intermediate untuk astrologi dan saya khusus akan mengajarkan soal teknik profection, teknik yang mungkin cukup populer karena Chris Brennan ya, tapi sebetulnya ada kelanjutan dari apa yang sudah dia sampaikan di YouTube-nya itu gitu. Nah, oke, sekian untuk acara kami, untuk review kami malam hari ini atau hari ini kapanpun teman-teman melihatnya, ya kita ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih.